Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tutor dan teman-teman yang menonton video saya. Puji dan syukur kita hadiahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk menonton video saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum saya mempresentasikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM 86040951113, Prodi PGSD kelas 2B. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Filsafat ilmu muncul dari kebutuhan manusia untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan secara lebih mendalam, tidak hanya pada isi ilmu, tapi juga dasar, cara memperoleh, dan tujuan penggunaannya dalam perkembangan ilmu yang semakin pesat. Sering muncul pertanyaan mendasar seperti apa yang sebenarnya dipelajari oleh ilmu, bagaimana kebenaran ilmiah diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan dalam kehidupan manusia. Ontologi hadir untuk menjawab persoalan tentang hakikat, realitas yang menjadi objek kajian ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang berbeda, sehingga perlu kejelasan mengenai apa yang benar dikaji agar ilmu memiliki batas dan fokus yang jelas. Selanjutnya adalah ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan, atau apa yang benar-benar dikaji agar ilmu memiliki batas dan fokus yang sama. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan dasar seperti membahas apa yang dipelajari dalam ilmu, menjawab pertanyaan apa yang dikaji, dan fokus pada objek atau isi pembahasan. Dalam filsafat ilmu, ontologi menekankan bahwa setiap ilmu harus memiliki objek yang jelas, baik itu objek yang dapat dilihat, fisik, maupun yang tidak terlihat seperti abstrak. Ontologi juga berusaha memahami realitas secara mendalam, bukan hanya apa yang tampak di permukaan, tetapi juga esensi atau hakikatnya. Contoh ontologi di bidang biologi seperti makhluk hidup, fisika, energi, gaya, atau benda. Pendidikan seperti proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, khususnya bagaimana pengetahuan itu diperoleh, apa sumbernya, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Secara sederhana, epistemologi menjawab pertanyaan seperti membahas cara memperoleh ilmu, menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahuinya, fokus pada metode dan kebenaran ilmu. Dalam filsafat ilmu, epistemologi menekankan bahwa pengetahuan tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses tertentu, misalnya melalui pengalaman, belajar dari apa yang kita lihat, dengar, dan alami, melalui akal, menggunakan logika dan pemikiran. Metode ilmiah melalui penelitian, observasi, dan eksperimen. Contoh epistemologi kita kaitkan dengan penduduk desa. 1. Kita harus mengamati atau mengobservasi. Pengamatan adalah langkah awal untuk mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan. Contoh, seorang peneliti datang ke desa untuk mengamati mata pencarian penduduk, seperti pekerjaannya, seperti petani, nelayan, atau pedagang. Kedua, pola hidup masyarakat, interaksi sosial antar warganya gimana, atau rukun atau tidak. Dalam epistemologi, pengamatan ini penting karena menjadi sumber awal pengetahuan empiris. Yang kedua adalah eksperimen atau percobaan. Eksperimen dilakukan untuk menguji suatu dugaan atau hipotesis. Contoh, penelitian ingin mengetahui apakah penggunaan pupuk organik meningkatkan hasil panen. Langkahnya membagi lahan menjadi 2, membandingkan hasil panennya. Dalam epistemologi, eksperimen berfungsi untuk menguji kebenaran pengetahuan secara objektif. Yang ketiga, penelitian atau research. Bisa juga dibilang sebagai wawancara. Penelitian adalah proses yang lebih sistematis dari pengamatan dan eksperimen. Contoh, penelitian melakukan wawancara dengan warga desa, penyebaran kuesioner, studi dokumentasi atau data desa. Dalam epistemologi, penelitian membantu menghasilkan pengetahuan yang terstruktur, logis, dan bisa diuji ulang. Yang keempat yaitu analisis data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Contoh, menghitung rata-rata pendapatan warga, membandingkan tingkat pendidikan, dan menarik hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Dalam epistemologis, analisis data penting untuk menentukan apakah data mendukung hipotesis, menghasilkan pengetahuan yang valid dan rasional.
Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang nilai atau value, khususnya mengenai apa yang dianggap baik, benar, indah, dan berguna dalam kehidupan manusia. Dalam filsafat, aksiologi berfokus pada pertanyaan seperti apa nilai dari suatu ilmu atau tindakan, dan untuk apa sesuatu itu digunakan. Selanjutnya, contoh dari aksiologi, seperti teknologi. Teknologi berfungsi sebagai komunikasi. Yang kedua, internet. Internet untuk belajar atau mencari informasi. Yang ketiga, ilmu. Ilmu harus digunakan untuk hal yang baik. Yang keempat, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain dalam bernilai baik. Yang kelima, bersikap jujur dalam ujian nilai moral. Yang keenam, menilai lukisan indah. Yang ketujuh, teknologi. Teknologi untuk belajar. Selanjutnya, keterkaitan ketiganya. Ketiganya saling berhubungan seperti satu alur. Ontologi. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, dan epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya, sedangkan aksiologi menentukan untuk apa hasilnya digunakan. Contoh dari keterkaitan ketiganya yaitu di bidang ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, ketiganya saling berkaitan, seperti ontologi. Ontologi membahas apa yang dikaji, yaitu tentang kebutuhan manusia dan sumber daya yang terbatas. Epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara mengetahui dan mempelajari ekonomi. Aksiologi. Aksiologi membahas untuk apa ilmu ekonomi digunakan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf.